Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM 1916010057. Baiklah, saya akan menyelesaikan UTS Ekonometrika menggunakan aplikasi FU9. Pertama, saya akan membuka aplikasi FU9-nya. Pilih Create a new FU work file. Pada workflow struktur type, pilih struktur dan observasinya diisi, kemudian OK. Kemudian masukkan datanya, pilih empty group edit series. Dan pastikan di sini. Close, dan yes. Sini sudah ada datanya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan pertama. Pertama, masukkan rumusnya. Rumus yang pertama itu upah konsumsi spasi untuk pendidikan. Kemudian OK. Baiklah, saya akan menginterpretasikannya. Pertama, karena tingkat probability dari pendidikan 0,05 yaitu 0,00, maka hasil pendidikannya berpengaruh signifikan terhadap upah. Jika tingkat pendidikan naik sebesar 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,541359. Jika diasumsikan tingkat pendidikan sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 0,904852. Nilai R-square sebesar 0,16478. Artinya kontribusi pendidikan terhadap upah adalah 16,4758%. Sedangkan sisanya 83,5242%. Ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan. Hasil uji simultan uji F 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang artinya tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Baiklah, saya akan melanjutkan ke soal yang kedua. Kita akan memasukkan rumus yang kedua. Di mana rumusnya? WEC spasi konsumsi spasi eduk spasi expert. Kemudian OK. Saya akan menginterpretasikan soal yang kedua. Karena tingkat probability dari pendidikan kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka hasilnya pendidikan berpengaruh signifikan terhadap upah. Karena tingkat probability dari pengalaman kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka hasil pendidikan berpengaruh signifikan terhadap upah. Jika pendidikan naik sebesar 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,644272. Jika tingkat pengalaman naik sebesar 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,070095. Jika diasumsikan tingkat pendidikan dan tingkat pengalaman sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 3,390540. Nilai R-square sebesar 0,225162. Artinya kontribusi pendidikan dan pengalaman terhadap upah adalah 22,5162%, sedangkan sisanya 77,48%. Ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan. Hasil uji simultan uji F 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang artinya pendidikan dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Baiklah, kita akan masuk ke soal yang ketiga. Masukkan rumusnya lagi. Rumusnya yaitu X spasi T spasi itu spasi R
spasi female. Kemudian oke. Baiklah, saya akan menginterpretasikan soal yang ketiga. Karena tingkat probability dari pendidikan kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka hasilnya pendidikan berpengaruh signifikan terhadap upah. Karena tingkat probability dari pengalaman kecil dari 0,5 yaitu 0,00, maka hasilnya pengalaman berpengaruh signifikan terhadap upah. Karena tingkat probability dari female kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka hasilnya female berpengaruh signifikan terhadap upah. Jika tingkat pendidikan naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,602580. Jika tingkat pengalaman naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,064242. Jika tingkat female naik 1%, maka tingkat upah akan turun sebesar min 2,155517. Jika diasumsikan tingkat pendidikan, pengalaman, dan female sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 1,734481. Nilai R-score-nya sebesar 0,309304. Artinya, kontribusi pendidikan, pengalaman, dan female terhadap upah adalah 30,93%. Sedangkan sisanya 69,06% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan. Hasil uji simultannya 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang artinya tingkat pendidikan, pengalaman, dan female berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Baiklah, kita akan masuk ke soal yang terakhir. Masukkan rumusnya lagi. Rumusnya yaitu spasi konsumsi, spasi hidup, spasi expert, spasi female, merit. Baiklah, saya akan menginterpretasikan soal yang terakhir. Karena tingkat probability dari pendidikan kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka hasilnya pendidikan berpengaruh signifikan terhadap upah. Karena tingkat probability dari pengalaman kecil dari 0,5 yaitu 0,00, maka hasilnya pengalaman berpengaruh signifikan terhadap upah. Karena tingkat probability dari interaksi antara tingkat merit dan female kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka hasilnya interaksi antara tingkat merit dan female berpengaruh signifikan terhadap upah. Jika tingkat pendidikan 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,650280. Jika tingkat pengalaman naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,079049. Jika dilihat dari interaksi antara tingkat merit dan female naik 1%, maka tingkat upah akan turun sebesar min 2,011899. Jika diasumsikan tingkat pendidikan, pengalaman, dan interaksi antara merit female sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 3,113501. Nilai R-score-nya 0,80041. Artinya kontribusi pendidikan, pengalaman, dan interaksi antara merit female terhadap upah adalah 28,00%. Sedangkan sisanya 71,959%. Ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan. Hasil uji simultannya 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang artinya tingkat pendidikan, pengalaman, dan interaksi antara merit female berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Sekian tugas UTS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.